Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada kita, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Hendaklah kalian berpikir tentang ciptaan Allah dan jangan sekali-kali berpikir tentang zat Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Berpikir tentang ciptaan Allah akan menjadikan diri kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya kita berpikir terhadap apa yang kita makan. Misalnya ya, dari mana nasi itu berasal. Maka kita akan menemukan bahwa ternyata nasi yang kita makan itu bukan kita yang menumbuhkan, ya. Allah berfirman, innallaha falikul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan biji tumbuh-tumbuhan, ya, dan biji buah-buahan. Jadi padi yang kita makan berupa nasi itu ya, itu yang menumbuhkan Allah. Walaupun mungkin manusia yang menanam, tapi yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa enggak kita menumbuhkan setelah kita tanam? Enggak bisa, ya. Manusia hanya menanam, tapi yang menumbuhkan Allah. Makanya ada pertanyaan retoris ya dari Allah. Aantum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkan atau kami yang menumbuhkan? Ya. Jawabannya pasti Allah Subhanahu wa ta'ala yang menumbuhkan. Ya. Bahkan dalam ayat itu dijelaskan yukhrijul hayya minal mayyiti. Allah itu mengeluarkan daripada yang hidup, ya, mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati. Bumi, ya, makhluk yang mati gitu ya. Kalau kita hantam, kalau kita pukul, bumi itu enggak melawan, ya kan? Diam aja. Tapi dia mengeluarkan yang hidup. Ya, dari bumilah, dari tanah kita diciptakan. Minha khalaqnakum wan minha nukhrijukum tarotan ukhra. Dari bumi kita diciptakan dan ke bumi nanti kita akan mati kembali. Dari bumi tanaman-tanaman itu hidup, ya. Biji-bijian itu hidup. Kemudian dari tanaman yang berkembang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan daripada buah-buahan. Siapa yang membuat biji-biji buahan? Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak bisa menghitung banyaknya tumbuhan yang diciptakan oleh Allah. Ada yang tahu nggak berapa jenis tanaman yang hidup di muka bumi? Jenisnya aja kita nggak bisa menyebutkan. Jangankan di bumi, berapa jenis tumbuhan yang hidup di laut? Nggak mudeng ya. Berapa jenis tumbuhan yang melayang-layang di udara? Ya, kita tidak pernah tahu. Dan tidak pernah akan tahu semuanya. Inilah sesungguhnya kekuatan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga wa mukhrijul hayya minal mayit, ya. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan mati dari hidup. Artinya menjadikan mati daripada kehidupan. Artinya Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Segala yang hidup di muka bumi ini, di kolong langit dan muka bumi, di lautan, semua dihidupkan oleh Allah. Demikian juga nanti akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apakah manfaat setiap tumbuhan yang Allah ciptakan itu? Ya. Tentu ada manfaatnya.
Apakah kita tahu semua manfaat tanaman yang Allah tumbuhkan di langit dan di bumi, ya, di kolong langit dan di bumi, yang tumbuh di laut, yang di bumi, di udara? Ya, kita tahu hanya sedikit. Padahal Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan manfaat terhadap setiap ciptaannya. Ya, setiap kali ada seorang peneliti dia menemukan sesuatu dari tanam-tanaman, ya, dia pasti akan mengatakan bahwa aku menemukan ini, menemukan itu. Ternyata daun ini bermanfaat untuk ini, kan gitu ya. Misalnya seperti itu. Padahal Allah telah menciptakan manfaat daun itu ketika dia tumbuh, kan gitu. Nah, manusia hanya menemukan ini manfaatnya buat ini. Siapa yang menciptakan manfaat itu? Yang menciptakan manfaat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita perlu berpikir tentang ciptaan Allah ini, agar kita pertama bersyukur kepada Allah, yang kedua agar kita merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh sombong. Kita menghitung banyaknya tumbuh-tumbuhan aja nggak bisa, apalagi kita mau membalas kebaikan Allah yang menumbuhkan kepada kita. Ya, tidak mungkin kan? Nah, oleh karena itu dengan cara memikirkan ciptaan-ciptaan Allah ini, ya, dalam segala hal kita pikirkan bagaimana tumbuhan, hewan dan sebagainya, maka kita akan sujud kepada Allah. Kita betapa kecilnya jadi hamba, tidak boleh sombong. Karena apa? Begitu sedikitnya ilmu kita. Ya, oleh karena itu kita dituntut untuk semangat lagi memikirkan ciptaan-ciptaan Allah, agar kita dapat semakin banyak menemukan banyak manfaat-manfaat, ya, untuk kebaikan, kesejahteraan manusia. Nah, untuk itu diperlukan daripada ilmu, diperlukan kerja keras, diperlukan rasa ingin tahu, supaya kita menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang bermanfaat, hamba yang dapat menebar kebaikan, hamba yang dapat menjadikan segala sesuatu sebagai alat bersyukur kepada Allah SWT. Sekian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.